أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senantiasa dan tidak henti-hentinya kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Terutama nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat walafiat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Ia menjadi manusia pilihan. Allah pilih sebagai utusannya. Ia adalah manusia yang terbaik. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'asahu bi risalatihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hambanya dan Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia, maka Allah pilih beliau sebagai utusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya menjadi seorang rasul, tidak hanya untuk berdakwah kepada kaumnya saja, tetapi risalah yang beliau bawa bersifat universal, mencakup seluruh umat manusia. Bahkan risalah yang beliau bawa berlaku juga bagi bangsa jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar salah satu dari umat ini, baik dia menganut agama Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman atas risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan ia termasuk penghuni neraka. Juga di antara tingginya kedudukan beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai rasul yang terakhir. Tidak ada nabi setelahnya, tidak ada rasul setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad ayah dari laki-laki salah seorang di antara kalian, karena memang putra-putra Nabi semuanya meninggal dunia dalam keadaan masih kecil, akan tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Beliau juga menegaskan, "Innar risalata wan nubuwata qadin qata'at fala rasula ba'di wala nabiyya ba'di." Sesungguhnya kerasulan, kenabian telah terputus, maka tidak ada rasul setelahku dan juga tidak ada nabi setelahku. Maka ini merupakan keimanan yang benar
merupakan perkara akidah yang sahih bahwasanya tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad atau dia mengaku mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur. Oleh karena itu, lihatlah bagaimana peran para khalifah. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau tidak banyak memperluas wilayah Islam, tapi beliau fokus memerangi orang-orang yang murtad, dan juga beliau fokus memerangi nabi-nabi palsu. Karena itu ada perang yang sangat dahsyat, yaitu perang Yamamah, di mana kaum muslimin bertempur melawan nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab bersama pasukannya yang sangat banyak. Karena itulah di antara tanda-tanda hari kiamat tidak akan tegak sampai bermunculan dajjal-dajjal yang hampir setiap mereka mengaku dirinya sebagai nabi. Juga di antara hal yang menunjukkan tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan banyak mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah nabi kita dan kita sebagai umatnya. Maka di antara kewajiban bagi umatnya adalah mencintai beliau. Bahkan kita wajib mencintai beliau di atas segala-galanya, kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi." Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Apa kata Nabi? La walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum dikatakan beriman sampai engkau menjadikan aku orang yang paling kau cintai daripada dirimu. Lalu Umar pun mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau gitu sekarang engkau adalah manusia yang paling aku cintai daripada diriku. Lihatlah bagaimana cintanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Mereka mengorbankan segala sesuatu. Mereka berkorban jiwa raganya, hartanya dalam rangka melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Thalha bin Ubaidillah, seorang sahabat yang telah dijamin masuk ke dalam surga. Beliau mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan nyawanya dalam rangka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Uhud di mana kaum muslimin mengalami kekalahan. Beliau berjuang terus dalam rangka melindungi jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai setelah peperangan didapati banyak luka di tubuhnya. Bekas tebasan pedang, tusukan tombak, anak panah dan yang lainnya. Sehingga ketika diceritakan tentang perang Uhud, orang-orang pun mengatakan Uhud miliknya Thalha. Dan ia pun dijuluki Syahidul Hayy, orang yang syahid tetapi dia masih hidup. Kenapa kita diperintahkan untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingatlah, cinta kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin
Allah akan kumpulkan bersamanya. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang dia mencintai suatu kaum padahal belum pernah bertemu dengannya? Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ingatlah, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bersikap gulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Beliau adalah manusia biasa. Tidak boleh kita mengagungkan atau mengangkat beliau di atas derajat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun memiliki hak-hak rububiyah, hak-hak uluhiyah. Karena itu termasuk bentuk kesyirikan di mana seseorang meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu memberikan rizki, mampu menyembuhkan orang yang sakit dan yang lainnya. Dan juga termasuk kesyirikan ketika seseorang menziarahi kuburan beliau, bukan malah mengucapkan salam, bukan malah berselawat, tetapi malah dia meminta-minta kepada Nabi secara langsung, atau menjadikannya sebagai wasilah dalam berdoa. Padahal Nabi sendiri mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah langsung kepada Allah. Artinya Nabi menyuruh kita kalau kita berdoa tidak boleh menjadikan beliau sebagai perantara atau menjadikan para wali, para aulia perantara di dalam berdoa yang disebut dengan tawasul. Maka ini semua adalah termasuk perkara yang diingkari oleh Nabi SAW. Makanya beliau sebelum meninggal dunia mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang disembah. Beliau juga selalu mengatakan, Allahumma la taj'al qabri idan. Janganlah kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, yaitu tempat yang selalu didatangi, tempat untuk memohon ataupun yang lainnya. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan para sahabat, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Ibnu Maryam. Fa innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan utusannya. Sehingga ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Abduhu, hamba Allah, ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang bersikap gulu kepada Nabi SAW, menempatkan derajatnya seperti Tuhan, menempatkan sebagai tempat untuk berdoa, meyakini Nabi mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wallahi jamaah sekalian, naam, Nabi memang mengetahui apa yang akan terjadi di akhir zaman, tapi semua itu tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri pada asalnya tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Buktinya ketika hendak berangkat perang Uhud, Nabi SAW tidak mengetahui kalau Hamzah pamannya akan gugur di medan perang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus benar-benar berada di jalan yang lurus di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai pengakuan cinta kita kepada Nabi tapi justru beliau malah mengingkarinya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan syafaat beliau. Nanti di padang mahsyar, di antara kelebihan yang Allah berikan kepadanya, yaitu di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan telaga Kausar.
Dan beliau pun mengatakan, ummati, ummati. Datanglah sekelompok orang yang ingin masuk ke dalam telaga, tapi dihalangi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ternyata mereka melakukan perubahan di dalam syariat Islam, melakukan perkara-perkara bidah dalam agama. Karena itu cinta yang benar kepada Nabi, cinta yang sahih kepada Nabi SAW, yaitu dengan cara kita melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, menjalankan segala sunnah-sunnahnya, cinta kepada sunnah-sunnahnya, bukan malah membencinya atau malah memusuhi orang-orang yang berusaha untuk totalitas dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti cinta yang benar. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu yuti'u." Seandainya cintamu itu benar, maka orang yang mencintai tentunya akan taat kepada orang yang dia cintai. Inilah perintah Nabi SAW. Beliau sendiri mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah, dan apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Allah pun mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, jalankanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Jangan kita bertanya mengapa dan kenapa, karena ini menjadi prinsip kita dalam beragama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi dijelaskan tentang hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta bukan hanya sekedar pengakuan, tapi ada pelaksanaan, ada konsekuensi yang harus kita kerjakan, yaitu menjalankan perintah Allah, membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengedepankan sunnah-sunnah beliau, walaupun terkadang dan seakan-akan bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan hawa nafsu kita. Karena itu beliau dijuluki as-sadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur, dan setiap apa yang disampaikan benar. Tidak mungkin berdusta, tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah bagi siapa saja yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras di dalam Al-Qur'an. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat hina. Dan juga Allah katakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka waspadalah bagi orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, bisa jadi mereka ditimpa fitnah atau azab yang pedih
baik di dunia maupun di akhirat. Dan telah terbukti orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, Allah azab mereka di dunia. Di antaranya adalah kekalahan pada peristiwa perang Uhud disebabkan karena mereka menyelisih perintah Nabi SAW. Nabi berpesan kepada 50 pasukan pemanah untuk tidak turun menang ataupun kalah, tapi ternyata mereka turun dalam rangka membantu saudara mereka mengambil harta ghanimah. Maka Allah pun turunkan ayat, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Tatkala kalian ditimpa suatu musibah, yaitu kalah pada peristiwa perang Uhud, padahal kalian sebelumnya menang 2 kali lipat pada peristiwa perang Badar, kalian bertanya-tanya, kenapa kok kita bisa kalah? Kemudian Allah katakan, kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah kekalahan berasal dari diri kalian sendiri karena menyelisih perintah Nabi SAW. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayah untuk totalitas di dalam menjalankan apa yang beliau syariatkan. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakimina bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij farajal makrubin wa nafis usratal mu'sirin waqti daina anil madinin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu atadilu. Diluruskan dan rapatkan barisan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatu. Salam.